Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan, senang sekali berjumpa dengan saudara pada saat ini. Kita sama-sama berada di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palam Indah. Mari saudara kita siapkan hati kita, pikiran kita. Kita akan berdoa, memuji, menyembah. Kita terus berjaga-jaga. Kita mau bersyafaat dan kita juga mau mendengarkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Mari saudara kita akan satukan hati, kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami tundukkan hati kami. Kami sujud di kaki-Mu. Kami minta Bapa di menara doa ini Engkau hadir. Hadirat-Mu membawa kesembuhan. Hadirat-Mu membawa sukacita. Di dalam hadirat-Mu di situ Tuhan ada kelepasan. Ya Tuhan, ada berkat senantiasa. Oleh karena itu beri kami hati ya Tuhan yang lembut. Hati yang bisa memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari dari awal yang puji dikatakan, hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Semaria, haleluya. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Amin. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku Tuhan, Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak
sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, hati kami tenang kalau kami dekat dengan Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih untuk semua pertolongan-Mu ya Tuhan. Oh ya la makasih la bala. Mari saudara buka suaranya, datang pada Yesus. Oh ya la makasih la bala. Oh la bala. Oh la bala. Oh ya la makasih la bala. Oh ya la makasih la bala. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganku bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Yes Tuhan, kami percaya janji-Mu Tuhan. Yesus. Ola bakasya la bala. Oh ya la bakasya la bala. Oh ya la bala. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, ya Tuhan, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari dari awal katakan, ketika ku hadapi kehidupan ini, benar Tuhan, jalan mana yang harus ku pilih. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup,
hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Katakan tanganmu, tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, yang ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari saudaraku datang pada Tuhan. Tuhan selalu menolong. Tuhan, terima kasih, tolong kami Tuhan. Selalu Saudara yang hadir di menara doa ini, sembah Dia, tutup matanya, renungkan nyanyian pujian ini. Mari saudara buka suaranya. Tuhan tolong kami Tuhan. Jaga setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Ku jatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolong, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Mari dari awal katakan, musim akan selalu, musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, tapi yakinnya Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi.
Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, hamba-Mu mau berdoa untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang ada di menara doa ini. Tutup mata ibu bapak saudaraku. Tuhan, jamah dan lawat siap kami. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan urapan kasih-Mu ya Tuhan. Jamah kami, penuhi siap kami. Saudara siapkan, terima. Tutup matanya dan buka suaranya. Tuhan Yesus, penuhi siap kami. Beri kami ya Tuhan urapan kasih-Mu ya Tuhan. Oh ya laba kasih ini bila bala 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 bala. Saudara terus terima, rasakan, nikmati Yesus hadiratnya. Terus melodi ini. Tuhan Yesus, topang siap hidup kami, topang kami Tuhan. Oh ya laba kasih bila bala 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 bala. Oh ya laba kasih bala 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 bala. Terus saudara nikmati hadirat begitu kuat di sini. Oh ya laba kasih bila bala 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 bala. Di tangan-Mu, di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku serahkan.
tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Saya mau berdoa secara khusus buat saudara yang hari ini saudara ada di ruang isolasi, mungkin isolasi mandiri, atau saudara yang ada di rumah sakit. Dimanapun saudara berada hari ini, saudara yang sedang sakit COVID-19, saya ingin beritahu, Tuhan sanggup sembuhkan saudara. Penyakit ini tidak akan pernah membawa kematian, tapi untuk menyatakan kemuliaan Allah, saudara minta iman untuk disembuhkan. Saya mengasihi saudara. Kami mau berdoa secara khusus buat saudara. Jangan takut, kata Tuhan. Percaya saja. Mari saudaraku, mungkin saudara juga ada keluarga yang kena COVID-19. Saudaraku yang Yesus Kristus, mari sama-sama satukan hati kita. Kita mulai berpegangan tangan. Satukan hati, kita doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi, yang saat ini ya Tuhan sedang sakit. Aku percaya ya Tuhan, mukjizat itu masih ada. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, jamah anak-anak-Mu ini, segala virus COVID-19 yang ada tubuh anak-anak-Mu ini, aku perintahkan pergi dalam nama Yesus. Saudara angkat tangannya di screen. Mari saudara terima kesembuhan ini dalam nama Yesus. Terima kesembuhannya dalam nama Yesus. Oleh bilur Yesus jadi sembuh. Bapa, dalam nama Yesus, jamah siap hati anak-anak-Mu ini, jamah pikiran mereka. Segala kuasa gelap, segala roh jahat, segala roh ketakutan yang menyerang, roh maut, kami tolak dalam nama Yesus. Bangkit, sadar kembali, sembuh dalam nama Yesus. Oh ya laba kasih laba 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 laba, sembuh dalam nama Yesus. Tuhan, bangkitkan siapa anak-anak-Mu yang sedang ya Tuhan dirawat di ranjang-ranjang rumah sakit. Dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Oh ya laba kasih laba 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 laba. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada bagiku. Aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang ya Tuhan berjuang, ya Tuhan melawan kanker, tumor, yang berjuang ya Tuhan untuk kesembuhan daripada ginjal, gagal ginjal, jantung ya Tuhan. Apapun sakit penyakit anak-anak-Mu, dan juga ya Tuhan tulang ya Tuhan, penyakit di tulang ya Tuhan, di saraf, di bagian otak ya Tuhan. Ya Tuhan, hipertensi anak-anak-Mu yang autoimun ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Oleh bilur Yesus, saudara jadi sembuh sekarang. Arahkan tangan saudara di screen.
Terima kesembuhan sekarang dalam nama Yesus. Apapun jenis penyakit saudara, Tuhan tahu. Tuhan mau sembuhkan saudara sekarang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku mengasihi mereka, mengasihi anak-anak-Mu ini ya Tuhan yang sakit. Aku rindu melihat mereka semua disembuhkan ya Tuhan. Dengan hati yang tulus ya Tuhan, aku berdoa untuk kesembuhan mereka. Anak-anak-Mu yang sulit tidur di malam hari, beri ya Tuhan tidur yang nyenyak ya Bapa. Aku percaya mukjizat masih ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anak-anak-Mu yang bergumul dengan keuangan mereka, pekerjaan dan karir mereka. Tuhan, aku berdoa Tuhan, Kau berikan ya Tuhan terobosan keuangan. Tuhan tunjukin jalan, pertemukan dengan orang yang tepat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami percaya bahwa kami punya Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Kau tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Kau tidak pernah biarkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya ya Tuhan, kami percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau janji. Aku percaya. Mari sembahyang. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Tuhan terima kasih, kami percaya Tuhan. Tuhan sudah mendengar doa-doa yang kami naikkan. Kami percaya semua yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Tuhan, Kau sedang mencurahkan berkat-Mu ya Tuhan setiap kami. Beri kami ya Tuhan, terus ajar kami. Untuk kami makin mengerti, makin mengenal Tuhan. Lebih lagi ya Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu ini. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Beri tangan yang meriah saudaraku. Silakan duduk kembali ibu bapak. Shalom, puji Tuhan. Hari ini judul khotbah saya ya saudara terambil dari Roma 8 ayat 28, yaitu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Saudaraku, kemarin kita bahas ya kan untuk mengenal Tuhan. Ya pentingnya untuk mengenal Tuhan supaya kita bisa hidup sesuai dengan rancangan Tuhan, rencana Tuhan. Kita sudah tahu, kita sudah belajar bahwa Allah kita itu Allah yang baik. Katakan amin saudara. Nah Roma 8 ayat 28 bunyinya begini. Kita perhatikan saudara, kata awalnya ditulis oleh Rasul Paulus. Saudara, kita baca 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan apa? Rencana Allah. Garis bawahi kita tahu sekarang.
Ya. Roma 5 ayat 3 katakan begini saudaraku. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena apa? Kita tahu, garis bawahi, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan apa? Ketekunan bukan tahan uji menimbulkan pengharapan, ya kan? Pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah curahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus dikaruniakan. Itu lanjutan daripada ayat-ayat berikutnya. Poin yang saya mau sampaikan begini saudaraku Yesus Kristus. Kebahagiaan dalam hidup kita itu tergantung dari apa yang kita ketahui, bukan apa yang kita lalui. Saya ulangi saudaraku, ini saya dapat renungan ini saudaraku. Jadi kebahagiaan dalam hidup kita itu tergantung dari apa yang kita ketahui, bukan apa yang kita lalui. Kalau kita tahu akan Tuhan, ketahui akan kebenaran firman Tuhan. Jadi ya kan kita bisa menempatkan dua orang ya dengan keadaan yang sama saudara. Salah satu mereka bisa saja merasa berbahagia, sementara yang lain merasa hancur. Kenapa saudaraku? Karena apa yang kita ketahui itulah yang membuat perbedaan. Saudara mau nggak? Saudara bisa berikan contoh saudara yang kita ketahui. Ya. Paulus bilang, sekarang aku tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya kan? Dia bilang, bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam segala kesengsaraan. Bermegah itu misalnya saya bisa bersuka cita sekalipun aku mengalami kesengsaraan karena aku tahu. Ya kan? Tujuan dari kesengsaraan itu adalah menimbulkan apa? Ketekunan. Katakan amin saudaraku. Nah di sini kenapa saya ingin dalam minggu ini kita belajar saudaraku tentang pengenalan akan siapa Tuhan. Saya mau kasih tahu lagi saudaraku, Tuhan itu baik. Tuhan itu mengasihi kita. Dia memiliki rencana yang baik dalam hidup kita. Orang lain mungkin punya rencana yang tidak baik kepada kita. Kita bisa saja membuat keputusan-keputusan yang salah, yang buruk. Tapi Tuhan selalu memiliki rencana yang baik, rencana yang sempurna untuk hidup kita. Katakan amin saudaraku. Ya, tetapi memang kita juga harus mengerti bahwa tidak semua hal ya dapat berjalan dengan baik dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah berjanji saudaraku bahwa jalan hidup kita itu selalu rata. Ada nyanyian. Langit itu selalu biru. Saudaraku, kenapa? Selama kita hidup di dalam dunia ini, kita harus menyadari bahwa ya kan tidak ada yang dapat berjalan dengan sempurna. Kenapa saudara? Hidup gak bisa sempurna. Artinya gini, tubuh kita bisa lemah dan jatuh sakit. Ini harus kita menganggap sebagai sesuatu yang bisa gak? Lumrah. Saudaraku, kalau kita sakit, kita percaya ya kan Tuhan pasti bisa sembuhkan kita. Kalau tugas kita belum selesai, katakan amin saudara. Jadi arti-arti kata ya kan bahwa kita ini bisa tenang, bisa tentram, bisa bahagia, itu tergantung daripada apa yang kita ketahui, bukan apa yang sedang kita lalui. Kita sedang melalui sesuatu yang menyenangkan, kita bahagia. Kita melalui sesuatu yang tidak menyenangkan, kita bisa bahagia kalau kita tahu. Saudaraku, saya berulang-ulang, barangkali saya terkesan dengan salah seorang daripada jemaat ketika dia dideteksi kanker oleh dokter. Saudaraku, ya setelah dicek dia kena kanker. Lalu selesai pulang saudaraku dari dokter ya dari luar negeri, lalu dicari waktu untuk ketemu dengan kami. Dia cerita, Pak Sabta, saya kena kanker gini. Saya lihat tenang sekali. Dia cerita tentang ini faktanya, ini loh dokter omong seperti ini dan saya harus lewatin proses begini. Saya lihat ada ketenangan. Saya tanya, terus ada dia kata-kata, ya, saya percaya, saya tahu bahwa tugas saya ini belum selesai.
Tuhan pasti sembuhkan saya dari kanker ini. Saya melihat, nah jadi apa yang kita ketahui, itu yang akan menentukan hidup kita tuh bisa tenang, bisa bahagia. Saudara, bisa tetap percaya sama Dia. Tetap bisa bermegah atau bersuka cita seperti Paulus katakan. Saudaraku, itu tergantung daripada seberapa besar kita mengerti, kita mengetahui daripada rencana Tuhan. Tubuh kita bisa lemah, kita bisa jatuh sakit. Pikiran kita bisa kacau. Karena kita hidup di dunia ini yang tidak sempurna. Cuaca, saudaraku, bisa jadi buruk, ekonomi bisa resesi, ya kan, hubungan bisa rusak. Semua tidak ada yang sempurna di dunia ini. Memang Tuhan tidak menjanjikan kesempurnaan kepada kita. Kesempurnaan itu hanya ada di mana? Di sorga. Di sorga memang tidak ada kesedihan, kesusahan, sakit penyakit, penderitaan. Tetapi saudara, saya ingin beritahu kepada saudara begini. Tetapi di tengah semua kerusakan, kehancuran di dunia ini, Tuhan punya rencana baik buat kita. Katakan amin saudara. Tuhan itu lebih besar dari semua kesalahan kita, dari semua kegagalan kita, dari semua keputusan buruk kita. Katakan amin. Bahkan Tuhan dapat memasukkan semua kegagalan, semua kejatuhan, semua keputusan bodoh kita ke dalam apa? Rencananya yang baik, yang indah, yang sempurna bagi hidup kita. Katakan amin saudara. Saudara lihat di sini, bagaimana Tuhan bisa mengubah yang namanya penyalipan, penderitaan, kematian menjadi apa? Kebangkitan dan hidup yang kekal. Katakan amin saudara. Sekali lagi saya mau bacakan Roma 8 ayat 8 buat saudara. Kita tahu sekarang. Baca, perhatikan sama-sama. Baca sama dengan saya. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang. Kalau saudara tahu sekarang, ya kan, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan, saya yakin saudara dan saya akan tenang. Katakan amin saudaraku. Tanda orang yang tenang itu orang yang dekat. Kalau kita dekat sama Tuhan, artinya dekat sama Tuhan, kita ngerti, kita kenal siapa Tuhan itu. Tuhan itu baik. Katakan Dia punya rencana baik sama kita. Dia mau turut bekerja buat kita. Saudaraku yang percaya katakan amin. Tapi ini janji ini bukan untuk semua orang. Alkitab bilang saudaraku bahwa hanya mereka yang mengasihi Tuhan. Allah akan turut bekerja hanya untuk mereka yang mengasihi Dia. Apakah saudara mau mengasihi Tuhan? Apakah saudara mau mengasihi Tuhan? Tuhan akan turut bekerja buat saudara. Yaitu mereka yang mau berdoa, yang berkata apa? Tiap hari saudaraku, saya ini tiap hari berdoa, Tuhan, aku serahkan seluruh hidupku Tuhan kepadamu. Aku ingin hidup sesuai dengan rencanamu ya Tuhan. Tiap pagi saya doa, Tuhan aku serahkan. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu.
tiap pagi, saudara, mungkin ini bisa menginspirasi saudara, doa, Tuhan aku serahkan hidupku kepadamu. Aku serahkan semua cita-citaku. Aku serahkan semua perasaanku Tuhan. Pikiranku Tuhan. Kehendakku kepadamu. Pakai aku hari ini Tuhan. Doa saudara seperti itu. Saya percaya nanti Tuhan akan tunjukin jalan. Selesai mau tidur, saudaraku, biasanya saya doa lagi apa saudara? Bapa dalam nama Yesus, aku serahkan, ya kan, nyawaku, rohku kepadamu ya Tuhan. Aku minta besok Tuhan bangunkan dengan tubuh yang segar. Katakan sama saudara, biasanya cepat tuh tidur tuh. Kalau saudara serahkan rohnya, jiwanya, nyawa saudara ke Tuhan, kembalikan kalau mau tidur saudaraku kepada Dia. Biasanya saya serahkan semua hidupnya, ya kan? Saya akan dapatkan ketenangan di situ. Ibu bapak saudaraku Yesus Kristus, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, yaitu setiap orang yang mau hidup sesuai dengan rencana Allah. Saudara pernah gak memperhatikan ketika saudara bikin kue? Siapa yang pernah bikin kue, saudaraku? Ya, coba perhatikan bahan-bahan kue itu saudara. Coba saudara cicipin satu-satu. Ya, coba tepung saudara cicipin, enak gak rasanya? Gak enak pasti. Saudara cicipin lagi telur mentah, cicipin, enak gak? Saudara pasti bilang gak enak Pak Sabta. Saudara, vanila, ya kan? Cobain, rasanya gak enak. Gula enak, manis. Saudara, satu-satu cicipin, ada yang enak, ada yang pahit, ada yang manis, ada yang getir, semuanya. Tapi ketika bahan-bahan itu dicampur semuanya, diaduk, saudaraku, diadon, lalu dimasak, saudara, dalam api, ada api, saudara, itu akan menjadi apa? Kue yang lezat. Saya bayangkan gitu. Ketika kita izinkan Tuhan untuk mengerjakan semua bahan-bahan itu bersama-sama, Tuhan dapat mengambil yang pahit dari hidup kita, yang sakit dari hidup kita, kegagalan kita mungkin, kejatuhan kita, kesakitan kita. Saudara Kristus, Dia bisa masukkan itu ke dalam adonannya untuk membuat kita menjadi lebih baik. Karena Tuhan adalah Tuhan yang baik. Katakan amin saudaraku, Dia bisa atur semuanya. Bahkan orang mau niat jahat, hancurkan saudara, merugikan saudara, itu kan yang gak enak. Tuhan bisa ambil itu, masukin ke adonannya, olah-olah, dan buat saudara jadi baik. Katakan amin. Bahkan sampai kejatuhan kita, kegagalan kita yang paling dalam, Tuhan bisa ambil kok. Makanya jangan jauh dari kasih karunia Tuhan. Saya mau kasih contoh seorang yang bernama Yusuf. Saudara, kita sudah benar-benar kenal kisah Yusuf yang dijual ke Mesir. Saudara, mungkin juga saudara tahu bagaimana Yusuf sudah dijual ke Mesir. Namun akhirnya Yusuf menjadi apa saudara? Orang nomor 2, Perdana Menteri di Mesir. Nah, ketika orang tuanya meninggal, Yakub meninggal, sudah dikubur saudaraku. Saudara-saudaranya masih bersama dengan Yusuf di Mesir. Lalu saudara-saudaranya berkata Yusuf, mereka semua berlutut menyembah Yusuf. Lalu mereka bilang, jadikan kami budak deh. Ya kan, jangan bunuh kami, jangan habisin kami, karena kami sudah buat jahat sama kamu. Saudara lihat di sini saudaraku, Yusuf dia mengerti, aku tahu sekarang Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia dan yang mau hidup sesuai dengan rencana Allah. Apa perkataan Yusuf di sini? Coba kita buka Kejadian 50 sampai ayat 20. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Memang kamu telah mereka-rekakan yang apa? Yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk apa? Kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf kenal Allahnya.
Allahnya adalah Allah yang baik, saudaraku. Sekalipun dia mengalami kejahatan demi kejahatan, kemalangan demi kemalangan sepertinya. Dibuang ke sumur, dijual jadi budak. Setelah jadi budak difitnah saudaraku. Ya oleh istri Potifar, lalu dibuang ke penjara. Di dalam penjara saudaraku, dia dilupakan semua yang buruk. Semua yang pahit sepertinya saudaraku. Tapi Yusuf bisa dia percaya bahwa Allah yang baik dapat mengubah segala yang buruk menjadi baik. Katakan amin saudara. Saya sering saya dapetin pengertiannya gini ya, bahwa penderitaan Yusuf ini itu dikenal, dia menderita bukan karena dia bersalah loh. Dia menderita karena kejahatan orang lain, tapi dia ikhlas jalankan itu. Kenapa? Seringkali apakah saudara juga kan ada orang jahat ya, terus kayak gak ada berhenti-berhentinya buat jahat sama saudara. Saudara tanya sampai kapan? Ketika saudara ikhlas serahkan ke Tuhan. Ini namanya penderitaan apa namanya? Ini penderitaan penebusan. Penderitaan penebusan. Redemptive suffering. Di mana kita menderita demi kepentingan atau keuntungan orang lain. Ada banyak jenis penderitaan ini. Saudara bekerja keras. Ya kan saudaraku, untuk mendapatkan nafkah. Supaya keluarga bisa dapat nafkah, bisa membiayai anak-anak saudara sekolah. Saudara bisa berkorban untuk mencari uang. Lalu uang ini saudara gunakan untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan. Saudara, untuk membantu orang-orang. Ini yang namanya penderitaan penebusan. Saudaraku yang serius. Bahkan saudara mungkin dihina, dicaci maki, difitnah, tapi saudara tidak melawan. Saudara tidak membalas, tapi saudara melepaskan berkat. Apa yang terjadi saudaraku Kristus? Itu juga mendatangkan keuntungan. Sebenarnya bukan cuma untuk kita, tapi juga untuk orang lain. Katakan amin saudaraku. Penderitaan itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk kita saudaraku. Ketika Yesus mati di salib, ya, dia menanggung segala hukuman dosa yang seharusnya dijatuhkan ke atas kita. Dia membayar hutang dosa kita dan hutang dosa daripada saudara dan saya. Karena Tuhan adalah Tuhan yang baik. Dengar baik saudaraku, dia suka mengeluarkan yang baik dari yang buruk. Dia bisa menghasilkan yang baik dari sesuatu yang buruk. Makanya tenang. Saudara, kalau ada apa-apa, kena apa-apa, doa, percaya sampai hati saudara ini dapatkan ketenangan. Ketahuilah Tuhan pasti turut bekerja buat saudara. Katakan amin. Katakan amin saudaraku. Jadi kadang-kadang Tuhan izinkan hal-hal yang buruk ini terjadi. Sebenarnya untuk apa saudara? Untuk membentuk daripada karakter kita. Untuk membangun daripada karakter kita saudaraku. Karena saudara, Tuhan tuh ingin supaya setiap kita ini bertumbuh di dalam kasih. Ya, semakin serupa dengan Kristus. Kenapa saudaraku? Karena karakter inilah satu-satunya yang bisa kita bawa ke sorga nanti. Makanya tiap hari saudara waktu dalam renungan pagi-pagi, saat teduh, saudara datang sama Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembah Kau Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Nah ini penting saudaraku, pagi saudaraku ya, isi terus pikiran kita dengan firman Tuhan. Lalu dari pikiran ini langsung saudara doakan supaya masuk ke dalam hati. Tuhan,
Nanti bicara biasanya Tuhan. Karakter kita, cara kita bicara, cara kita berpikir, perilaku kita. Nanti pelan-pelan Tuhan akan apa saudara? Sempurnakan. Katakan amin saudara. Sebenarnya saya gak boleh ngomong gini sama dia. Gak perlu saya lakukan ini. Saudara, lalu setelah saudara tersadar seperti itu, dengar baik saudaraku. Doa, Tuhan beri saya kemampuan. Ya kan saudara? Ya kan? Untuk bisa mengubah. Katakan amin. Semakin banyak kita berdoa, semakin banyak kita mengetahui tujuan hidup kita. Katakan amin. Semakin kita mengetahui tujuan hidup kita di dalam Tuhan, semakin Tuhan akan memakai kita. Ya kan? Memakai segala sesuatu dalam hidup kita saudaraku. Bahkan hal-hal yang pahit, hal-hal yang hancur untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Katakan amin saudara. Jadi gini, saya ngeliatnya gini. Kalau Tuhan mau pakai saudara untuk sesuatu yang besar, biasanya dia akan pakai banyak hal yang pahit. Hal yang manis, dicampur aduk. Makan hal yang getir saudaraku. Bahkan hal yang tawar, itu diaduk, dicampur saudara. Untuk beri satu karakter, supaya kita siap. Mungkin hari ini saudara sedang mengalami sakit COVID-19. Saudara mengalami kejatuhan dalam ekonomi. Saya ingin beritahu saudaraku, bukan apa yang saudara lalui ini. Jangan saudara mau jadi putus asa. Saya mau kasih tahu kebahagiaan kita, ya kan? Itu sangat ditentukan oleh apa yang kita ketahui. Katakan amin saudara. Percaya Tuhan akan turut bekerja. Katakan amin. Nah, saya ingin membekali saudara apa seharusnya respon saudara. Ketika saudara ada di dalam pencobaan, masalah yang berat. Saya senang saudara ulang-ulang terus. Begini ya. Pertama, kalau saudara dalam kesulitan, dalam masalah, saudara harus tahu bahwa Allah turut bekerja. Yang percaya katakan amin saudara. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Nah, di tengah-tengah kesulitan ini, hal pertama yang harus saudara lakukan adalah saudara akui perasaan sedih. Lepaskan perasaan itu di hadapan Tuhan. Jangan simpan kesedihan saudara. Jangan simpan kesusahan saudara. Jangan simpan ketakutan, kekhawatiran. Semua perasaan-perasaan emosi yang negatif, saudara akui itu di hadapan Tuhan. Matius 11 ayat 28 katakan begini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan berikan apa? Kelegaan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakan itu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka Allah, ya kan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Kita tidak boleh nyimpen perasaan-perasaan negatif. Saudaraku tidak boleh, ya kan? Atau kita nyangkal, oh enggak, aku baik-baik aja kok. Aku gak ada masalah. Tapi yang di dalam ini ganjel. Saya ingin sarankan saudaraku Yesus Kristus, ya kan? Kalau kita ngalami krisis dalam hidup kita, itu wajar. Kita takut, kita marah, kita khawatir, kita stres, kita cemas, putus asa, sedih, itu wajar. Tapi saudara jangan simpen. Aku itu di hadapan Tuhan. Lepaskan perasaan saudara di hadapan Tuhan. Saudaraku bilang, Tuhan aku capek. Tuhan aku takut. Tuhan aku lelah. Tuhan aku marah ini Tuhan. Aku tidak terima ini Tuhan. Tapi aku tidak mau perasaan ini menguasaiku. Aku minta beri aku damai sejahtera-Mu Tuhan. Berikan aku kasih-Mu Tuhan. Beri aku bisa percaya bahwa Tuhan pasti turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi aku. Katakan amin saudara, akui perasaan saudara. Jangan simpan. Yang kedua, saudara jangan mengisolasi diri. Isolasi mandiri, isolasi badannya boleh. Tapi tidak boleh isolasi diri. Isolasi apa? Saudara ketika menghadapi masalah,
kesulitan dengan baik saudara. Saudara harus bersedia menerima bantuan orang lain. Kalau saudara dalam krisis, saudara jangan menyendiri. Orang COVID ya harus isolasi, tetapi juga kalau bisa saudara harus cerita ke seseorang yang saudara bisa percayai untuk berdoa bersama. Saudara harus bicara kepada orang-orang yang bisa menolong saudara secara kesehatan untuk menyembuhkan. Jangan diam, jangan tutup diri. Saudaraku Kristus, Galatia 6 ayat 2 katakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Salah satu cara Tuhan menolong kita adalah Dia akan mengirim dan mempertemukan kita dengan orang-orang yang tepat, pada waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Yang percaya katakan amin. Ini yang kita sebut sebagai apa? Golden connection. Ini golden connection saudaraku, ya kan? Tuhan akan pertemukan saudara dengan golden connection ini, ya kan? Karena apa? Saudara harus percaya bahwa Tuhan bekerja di balik layar kehidupan kita. Dia sedang memilih orang-orang yang tepat untuk saudara. Dia sedang menyediakan kesempatan-kesempatan yang tepat, pilihan-pilihan yang terbaik untuk saudara pada saatnya yang tepat. Yang percaya katakan amin. Ini penting. Ada survei yang mengatakan gini saudara, orang-orang yang sakit, kalau dia bisa terbuka sama Tuhan, terbuka dengan seseorang untuk didoakan, untuk dilayani, itu kemungkinan kesembuhannya, kemungkinan kesembuhan itu jauh lebih besar ketimbang orang yang tertutup, menutup diri. Saudaraku, dan tidak mau cerita kepada siapapun, merahasiakannya saudaraku. Oleh karena itu hari ini Tuhan mau firman Tuhan yang kedua, kalau kita mengalami krisis, saudara harus buka ke Tuhan. Saudara harus buka kepada seseorang yang bisa saudara percaya, yang bisa menyelesaikan masalah saudaraku. Katakan amin saudara. Yang ketiga, jangan pahit, jangan kecewa. Kalau lagi krisis, lagi sedang kena masalah, entah penyakit, entah keuangan, entah hubungan, entah apapun, saudaraku, saudara jangan menjadi pahit hati, jangan tawar hati. Katakan amin. Matius 11 ayat 6 katakan apa? Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Tuhan. Di masa-masa sulit, jangan kecewa sama Tuhan. Jangan marah sama Tuhan. Katakan amin saudaraku, bahwa Tuhan tidak pernah punya rancangan jahat buat kita. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, kita mau hidup sesuai dengan rencana Tuhan, Dia akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Kebaikannya adalah kebaikan apa? Kebaikan rohani. Untuk membentuk daripada karakter kita. Ketika karakter kita terbentuk menjadi karakter kasih, iman, saya percaya pertolongan Tuhan akan datang pada waktunya yang sempurna. Yang percaya katakan amin. Yang keempat, saudara percaya bahwa Tuhan menyediakan kasih karunia yang cukup untuk mengatasi krisis pencobaan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. 1 Korintus 10 ayat 13 katakan begini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ada 3 hal yang saudara harus ingat ketika saudara dan saya berada dalam krisis. Ini harus ingat. Pertama, pencobaan itu adalah hal biasa. Selama kita hidup di dunia, kita pasti akan mengalami yang namanya apa? Pencobaan. Pencobaan adalah hal yang biasa. Oleh karena itu saudara harus kenal Tuhan. Kenal sifat Tuhan. Kenal Tuhan lewat firman-Nya. Kalau kita bisa kenal Tuhan, ketika mengalami pencobaan, kita tahu ini pencobaan biasa. Yang kedua, pencobaan itu tidak melampaui apa? Kekuatan kita. Kenapa kok tidak melampaui kekuatan kita? Karena saya plus Kristus sama dengan kuasa yang tidak terbatas. Katakan amin saudara, saya tanpa Kristus, saya tidak sanggup mengatasi pencobaan. Pencobaan itu menjadi pencobaan yang
Biasa pencobaan itu tidak melampaui kemampuan kita. Asalkan saudara dan saya tetap tinggal dalam Kristus. Saudara tak percaya pada Dia, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan buat saya. Katakan saudara, itulah sebabnya kita berkata, pencobaan itu akan melampaui kekuatan saya. Yang ketiga, saat kita dicobai, saat kita mengalami pencobaan, percayalah Tuhan akan memberikan kita jalan keluarnya. Katakan amin saudaraku. Ini hal-hal yang kita mau renungkan. Saya percaya. Satu yang saya harus tanamkan satu hal. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Apapun yang terjadi dalam hidup kita mau katakan Tuhan itu baik. Katakan amin saudara. Besok kalau Tuhan kehendaki, saya akan bagikan juga dengan Tuhan baik. Apa saudaraku? Dia mau mengampuni kita. Dia sayang sama kita. Saudaraku, karena Dia baik. Tuhan mengampuni kita. Bukan karena kita baik. Bukan karena kita layak diampuni. Tapi karena Tuhan baik. Kata Nabi saudaraku. Saudara bisa mengampuni orang yang bersalah. Walaupun tidak pantas lagi diampuni. Ketika saudara bisa mengampuni, orang akan melihat. Saudara bisa mengampuni karena apa? Ada kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin saudaraku. Tutup mata kita akan berdoa sekarang. Bapakku berdoa untuk setiap anak-anakmu hari ini. Mungkin kami sedang mengalami hal-hal sulit. Hal-hal yang membuat kami sedih. Kami mau katakan Tuhan tetap baik. Tuhan tetap baik. Tuhan tetap baik. Tuhan tetap baik. Saudara doa secara katakan sama-sama dengan saya. Tuhan Yesus baik. Engkau baik Tuhan. Beri aku kekuatan-Mu Tuhan. Saudara akui perasaanmu sekarang. Mungkin hari-hari ini saudara mengalami satu krisis. Menghadapi pencobaan, masalah yang berat. Akui perasaan sedih, perasaan takut, perasaan khawatir, tertekan, cemas. Akui di hadapan Tuhan. Datang pada Yesus saudara sekarang. Minta damai sejahteranya. Minta kelegaan. Oh ya labakashini bilabalaba. Berdoa. Kepada siapa saudara akan datang. Hubungi siapa. Terima bantuan orang lain saudaraku. Tuhan akan kirim golden connection bagimu. Jangan jadi pahit hati. Jangan jadi pahit dan kecewa. Jangan tolak Tuhan. Jangan kecewa sama Tuhan. Percaya Dia akan berikan jalan keluar. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Kita makan perjamuan saudara. Saudara siapkan roti dan anggur. Apapun yang terjadi Di dalam hidupku selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Saudara, saya ingin ajak saudara untuk makan perjamuan kudus. Ya, saya ingin saudara, saya diingatkan lagi oleh Tuhan begini. Pada waktu awal masa pandemi kita diperintah untuk buat menara doa online yang seperti ini udah 1 tahun lebih. Nah Tuhan bilang setiap menara doa kamu bikin makan perjamuan kudus. Itu kan masa pandemi. Jadi yang saya dapatnya gini, kalau kamu makan dengan pengertian bahwa ini tubuh Tuhan,
dan cawan darah tubuh Yesus dan darah Yesus yang kita makan di perjamuan ini. Ini untuk melindungi kamu dari virus corona. Tuhan bilang begitu di awalnya. Jadi makanya setiap hari saya kalau makan perjamuan kudus saudara, saya tuh dapetin ini, Tuhan terima kasih. Inilah cara Tuhan untuk melindungi aku. Lewat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Aku minta perlindungan ilahi, pemeliharaan buat aku, keluargaku, dan orang-orang yang melayani bersama dengan aku. Yang percaya ya Tuhan. Ya kan bahwa ini perjamuan untuk kami minta perlindungan Tuhan dari COVID-19. Saudara mau kita makan perjamuan ini saudara, ya, untuk supaya diingatkan lagi saudaraku, ya. Diingatkan lagi. Kita makan yuk. Tuhan, tiap kali kami makan perjamuan kudus, kami ingat kami punya Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Di awal perjamuan ya, di awal daripada pandemi, kami buat menara doa. Tuhan suruh kami tiap hari makan perjamuan kudus. Karena Tuhan mau kerja atas hidup kami. Tuhan mau pelihara kami. Tuhan mau lindungi kami. Tuhan mau berkati kami. Di masa-masa pandemi, di masa resesi ini. Tuhan lewat perjamuan kudus ini. Kami makin dekat, makin kenal siapa Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan, semua orang yang makan perjamuan ini, ya Tuhan, Tuhan lindungi dari COVID-19. Semua yang sakit Tuhan sembuhkan ya Tuhan. Aku berdoa ada satu perlindungan ya Tuhan. Ada pemeliharaan Tuhan atas segala kehidupan kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan yuk. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan dulu berkata, cawan ini perjanjian baru dimeterkan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur, ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kesembuhan. Haleluya. Kesehatan ilahi. Berkat. Terima kasih Yesusku. Buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku. Buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Tuhan kau bungkus semua anak-anak-Mu dengan kuat kuasa darah-Mu ya Tuhan. Malaikat Tuhan berpasukan mengawali langkah hidup kami semuanya. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami semuanya. Pakai kami Tuhan untuk banyak jiwa dapat diselamatkan. Biarlah lewat menara doa online ini, saudara semua kami yang sudah diberkati, kami akan berbagi ya Tuhan. Kami akan bagikan link ini Tuhan kepada orang-orang lain. Lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang disembuhkan, diselamatkan, diberkati ya Tuhan, diubahkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis daripada Roh Kudus menyertai kita semua mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permainan dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.